Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Lika Rahmawati Wahidah dan rekan saya Frendi Aditya Pradana. Kami akan mempresentasikan makalah kami dari mata kuliah Sains Kebumian dengan judul Hidrosfer. Nah, langsung saja. Dalam pembahasan makalah kami yaitu hidrosfer, kita akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama ada pengertian hidrosfer, siklus atau daur hidrosfer, kemudian ada erosi oleh sungai, kemudian ada air bawah tanah, lalu ada salinitas air dan juga eksplorasi tentang laut. Nah, langsung saja kita akan membahas satu persatu pengertian dari hidrosfer itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya hidrosfer itu? Dari segi bahasa, hidrosfer itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani kuno, yaitu hidros yang artinya air dan juga sphere yang artinya lapisan. Nah, secara istilah itu apa? Hidrosfer itu diartikan sebagai lapisan air yang ada di permukaan bumi. Jadi segala air yang ada di permukaan bumi itu bisa disebut sebagai hidrosfer. Nah, entah itu dari laut, entah itu dari sungai, entah itu dari danau, entah itu dari rawa, itu bisa disebut dengan hidrosfer. Nah, perlu kita ketahui bahwa di bumi ini itu lapisan buminya 70% itu terdiri atas perairan. Dari seluruh perairan itu 97%-nya merupakan air laut asin atau yang ada di lautan atau perairan kelautan seperti itu. Nah, sisanya yang 3% itu merupakan air tawar yang biasa kita konsumsi. Selanjutnya, kira-kira apa sih tujuan kita mempelajari hidrosfer itu sendiri, mempelajari ilmu hidrosfer atau hidrologi itu sendiri sebenarnya apa sih? Nah, tujuan kita mempelajari ilmu hidrosfer atau hidrologi itu sendiri merupakan gimana yang membentuk pola pikir kita supaya kita itu bisa melestarikan sumber daya air yang baik dan benar, kita bisa memanfaatkan air itu dengan baik dan benar. Begitu. Jadi kita bisa memiliki mindset atau pola pikir bahwa pentingnya air bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sifat perubahan wujud air. Dalam suatu zat cair itu tentunya terdapat unsur yang tidak kalah penting gitu ya, yang berkaitan dengan keberadaan zat cair di muka bumi atau zat air yang ada di muka bumi itu dengan kemampuan bumi dalam memelihara suatu zat cair itu. Nah, dalam kemampuan bumi untuk memelihara zat cair itu ada ketiga perubahan wujud cair, yaitu ada padat, cair, dan juga gas. Nah, sebenarnya kita sudah mengenal materi ini udah lama, tentu ada perubahan wujud zat cair, tapi di sini kita akan membahas sedikit saja terkait itu. Nah, ada yang pertama itu air dalam wujud padat atau biasa kita temukan di bentuk salju atau bentuk es, dan juga kita bisa menemukan air dalam wujud padat itu di beberapa kutub utara dan kutub selatan gitu. Nah, selanjutnya ada air dalam wujud cair. Nah, air dalam wujud cair itu ya seperti yang kita temukan biasanya air tawar, air yang kita minum, dan juga air lautan, air sungai, air rawa kayak gitu. Nah, untuk sifat-sifatnya nanti bisa dilihat langsung di makalah. Lalu yang ketiga ada air dalam wujud gas atau uap air. Nah, air dalam wujud gas atau uap air itu biasanya terdapat di awan gitu ya. Air yang di permukaan tanah, air yang ada di bumi yang menguap ke atas itu biasa mengalami perubahan wujud dari air menjadi uap air gitu. Untuk kalau seperti yang kita tahu bahwa uap air itu partikel airnya adalah partikel yang memiliki kerapatan yang sangat renggang dan gaya tarik menariknya sangat lemah ya. Untuk sifat lebih lanjutnya nanti bisa dilihat di makalah gitu. Nah, selanjutnya ada siklus atau daur hidrosfer. Sebenarnya apa sih itu siklus atau daur hidrosfer? Tentu ya, dalam air yang kita tahu di bumi itu mengalami suatu siklus di mana air itu di kondisi tidak akan pernah habis dan tidak akan istilahnya selalu mengalami siklus di mana kita tetap bisa memakai air yang bersih, kita bisa mandi, kita bisa minum dengan air yang sama.
Oke, selanjutnya air itu sendiri mengalami beberapa perubahan wujud seperti menguap, lalu mencair, mengembun, menyublim, mengkristal, membeku gitu ya. Ada 6 perubahan wujud sifat air gitu yang pernah kita pelajari dulu pada mungkin di SD atau di SMP kita udah mempelajari itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait siklus hidrosfer. Nah, apa sih sebenarnya siklus hidrosfer itu? Dalam bumi kita itu tentu airnya mengalami suatu siklus atau daur terus-menerus secara berkelanjutan, tidak akan pernah berhenti, sehingga kita bisa memanfaatkan air bersih dan kita mendapatkan air bersih setiap tahunnya itu karena adanya siklus hidrologi gitu. Nah, secara istilah siklus hidrologi itu merupakan perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer, kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut, dan tidak akan pernah berhenti siklusnya. Secara alami siklus ini berlangsung cukup panjang dan secara terus-menerus, sehingga kita sangat sulit menghitung secara tepat durasi air yang dijalani dalam satu siklus itu. Gitu. Nah, dalam siklus hidrosfer itu ada beberapa siklus, tentu ada siklus yang berbeda-beda. Di sini ada 3 siklus. Yang pertama ada siklus yang pendek, siklus sedang, dan juga siklus panjang. Nah, siklus yang pertama itu ada siklus pendek. Siklus pendek itu apa? Siklus pendek itu adalah diawali dengan air yang ada di permukaan bumi itu naik ke atmosfer, kemudian mengalami kondensasi pada ketinggian tertentu. Nah, kondensasi itu apa? Kondensasi itu merupakan perubahan dari uap air menjadi awan gitu ya. Lalu di suatu titik jenuh itu mengalami uap airnya itu mengalami atau menjadi sebuah titik-titik air yang kemudian turun sebagai hujan. Nah, biasanya siklus pendek itu terjadi hanya di laut saja gitu. Nah, makanya disebut dengan siklus pendek. Selanjutnya ada siklus sedang. Siklus sedang itu apa? Siklus sedang itu sebenarnya air yang ada di laut itu mengalami penguapan dan kemudian uapnya itu dibawa angin menuju daratan. Jadi air yang menguap di laut itu dibawa oleh angin, dibawa ke daratan. Kemudian pada ketinggian tertentu pula uap air itu akan jatuh sebagai air hujan, kemudian meresap ke tanah dan akan kembali mengulang siklus yang sama gitu. Nah, kalau siklus panjang itu apa? Siklus panjang sesuai dengan namanya tentu mengalami proses yang sedikit berbeda dengan siklus pendek dan siklus sedang. Nah, itu diawali dengan adanya air yang menguap ke atas, yang menguap ke awan atau atmosfer, kemudian mengalami kondensasi. Kemudian air yang mengalami kondensasi tersebut dibawa oleh angin menuju daratan, lalu akan bergabung dengan awan dan uap air yang lain. Entah itu uap air dari proses penguapan dari danau, dari rawa, itu akan bergabung menjadi satu uap air gitu ya. Lalu kemudian pada kondisi titik jenuh tertentu, uap air tersebut akan mengalami proses atau seperti di siklus sedang, yaitu berbentuk titik-titik air, kemudian hujan akan jatuh ke bumi sebagai hujan gitu. Jadi prosesnya sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan siklus pendek dan juga siklus sedang. Nah, selanjutnya, ini bisa dilihat gambar faktor-faktor yang mempengaruhi adanya daur hidrosfer. Di sini ada presipitasi, ada kondensasi, infiltrasi, kemudian evaporasi kayak gitu. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas terkait apa saja sih komponen yang dapat membentuk siklus atau daur hidrosfer itu. Menurut sumber ada 7 ya, ada 7 komponen. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah transpirasi. Apa sih transpirasi itu? Transpirasi itu merupakan penguapan atau hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Nah, di sini yang dimaksud permukaan tumbuhan itu ada di daun, ada di seperti pori-pori daun yang berhubungan dengan udara luar. Nah, itu juga dipengaruhi oleh panas bumi biasanya.
seperti di stomata, lubang kutikula, kemudian lentisel itu mengalami penguapan, itu disebut dengan transpirasi. Kemudian yang kedua itu ada intersepsi. Intersepsi itu apa? Intersepsi itu merupakan proses tertahannya air hujan pada permukaan tanaman yang kemudian diuapkan kembali ke atmosfer. Contohnya apa? Contohnya itu adalah air yang hujan pada tumbuhan yang istilahnya besar ya, ukurannya besar, memiliki daun yang besar, percabangan ranting yang banyak, itu biasanya air yang turun dan mengenai tumbuhan-tumbuhan tertentu, tumbuhan yang besar itu biasanya air akan tertahan, tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke akar, tidak sampai ke tanah. Jadi airnya itu akan tertahan di beberapa bagian tumbuhan, sehingga ketika ada panas dari udara luar itu juga akan mengalami penguapan ke atmosfer gitu. Hal ini itu dipengaruhi juga sebenarnya karena faktor tumbuhan itu sendiri. Misalnya tumbuhannya memiliki daun yang lebar, memiliki kanopi yang tebal, kemudian memiliki ranting yang cabangnya banyak, sehingga air itu tidak bisa langsung turun ke tanah. Kemudian ada evaporasi. Apa sih itu evaporasi? Evaporasi itu adalah proses penguapan air dari tubuh perairan, baik itu perairan darat maupun perairan di laut. Nah, proses evaporasi itu juga dipengaruhi oleh iklim di lingkungan. Baik, selanjutnya adalah komponen evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi ini merupakan penguapan uap air yang dihasilkan dari proses transpirasi dan juga proses evaporasi. Selanjutnya ada infiltrasi. Infiltrasi ini merupakan proses peresapan air ke dalam tanah. Selanjutnya adalah komponen kondensasi. Nah, komponen kondensasi ini merupakan perubahan dari wujud gas atau uap air menjadi benda cair. Nah, komponen kondensasi ini merupakan komponen yang sangat penting dalam siklus zat cair gitu ya. Jadi kondensasi ini tanpa adanya kondensasi itu awan juga tidak akan terbentuk ya, tidak akan adanya awan gitu tanpa adanya kondensasi. Selanjutnya yang terakhir adalah presipitasi. Presipitasi itu apa? Presipitasi itu adalah hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air gitu. Jadi air hujan itu termasuk proses presipitasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga adalah erosi oleh sungai. Nah, erosi oleh sungai itu bisa dikatakan sebagai proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat, terangkutnya material tersebut oleh suatu pergerakan air gitu ya. Entah itu air yang mengalir di sungai, apabila tidak ada penahan akar-akar pohon di pinggiran atau lereng-lereng sungai, itu akan terkikis lama-lama. Itu yang dinamakan dengan erosi oleh sungai gitu. Membahas terkait erosi oleh sungai erat kaitannya dengan istilah das atau daerah aliran sungai. Apa sih das itu? Das itu merupakan suatu tempat atau wilayah daratan yang secara topografik itu dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang dapat menampung atau menyimpan air hujan dan menyalurkannya kembali ke laut melalui sungai utama tersebut. Nah, biasanya kerusakan daerah aliran sungai itu mengakibatkan hilangnya kemampuan daerah aliran sungai dalam menyimpan air dan meningkatkan frekuensi banjir tahunan. Selain itu dapat menurunkan kuantitas dan kualitas air sepanjang tahun dan meningkatkan erosi tanah serta sedimentasi. Nah, apabila erosi itu dan sedimentasi itu dibiarkan secara terus-menerus, maka tentu akan mengalami kerusakan alam. Nah, kita bisa memprediksi adanya tingkat erosi tanah dihitung dengan menggunakan persamaan seperti yang ada di keterangan di samping, yaitu ada A sama dengan R kali K, LS, C, dan P. Keterangannya bisa dilihat di situ bahwa A itu sebagai besarnya kehilangan tanah atau erosi, kemudian R itu sebagai faktor erosivitas,
K itu sebagai faktor erodibilitas tanah, LS itu sebagai faktor panjang dan kemiringan lereng suatu lereng sungai, kemudian C itu sebagai faktor penutup tanah dan cara bercocok tanam kita, yang P adalah faktor tindakan konservasi. Nah, kita akan membahas satu persatu faktor tersebut. Faktor yang pertama kita akan membahas adalah erosivitasi hujan. Nah, erosivitasi hujan itu adalah kemampuan hujan dalam menimbulkan erosi tanah gitu ya. Jadi faktor erosivitas itu terdapat perhitungannya sendiri. Nanti bisa dilihat di makalah. Selanjutnya yang kedua ada faktor tanaman yang menunjukkan keseluruhan pengaruh dari vegetasi, kondisi permukaan tanah, pengelolaan lahan terhadap besarnya tanah yang hilang. Jadi ketika kita menanam pohon, lalu pengaruhnya dari kita menanam pohon itu mungkin akarnya yang kuat bisa menahan segala bentuk erosi yang ada di sungai gitu, itu sangat berpengaruh gitu ya. Itu salah satu faktor. Kemudian yang ketiga ada faktor indeks topografi L dan S, yang di situ masing-masing memiliki pengaruh panjang dan kemiringan lereng terhadap besarnya erosi. Nah, setiap sungai, setiap daerah aliran sungai itu pasti memiliki kemiringan lereng dan panjang aliran yang berbeda-beda. Nah, di situ juga mempengaruhi adanya erosi oleh sungai. Yang keempat kemudian ada erodibilitas tanah atau faktor kepekaan erosi tanah. Itu merupakan daya tahan tanah baik dari pengelepasan dan juga pengangkutan, terutama tergantung pada sifat-sifat tanah. Jadi daerah aliran sungai yang dapat mengalami erosi itu di wilayah yang berbeda tentu memiliki kekuatan atau kepekaan daya tahan tanah tersebut terhadap suatu aliran yang dapat menyebabkan erosi. Yang kelima ada erosi oleh air hujan. Ini disebabkan karena tenaga kinetik air yang jatuh di atas permukaan tanah. Kemudian yang terakhir ada nilai faktor P. Nilai faktor P ini merupakan perbandingan antara besarnya erosi dari lahan dengan tindakan konservasi tertentu terhadap besarnya erosi pada lahan tanpa adanya konservasi. Nah, konservasi yang dimaksud di sini merupakan konservasi seperti adanya pembuntakan tanah yang dibuat gulu atau dibuat teras atau pengelolaan tanah dengan kontur kayak gitu. Nah, ada beberapa tipe erosi di permukaan yang sering kita jumpai di wilayah tropis. Ada erosi percikan, ada erosi kulit, kemudian ada erosi alur, ada erosi parit. Nah, di situ nanti kalian bisa sedikit membaca ulasannya di makalah. Tuh. Selanjutnya, materi selanjutnya yang keempat akan disampaikan oleh rekan saya, Fendi Aditya Pradana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Alika yang telah menyampaikan materi dan memasuki materi selanjutnya, yaitu air bawah tanah, kemudian salinitas air, dan memahami eksplorasi laut. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang air bawah tanah. Air bawah tanah atau groundwater seperti yang dilihat pada gambar di samping, yaitu ada lapisan-lapisan dalam tanah, mulai dari air permukaan, kemudian ada lapisan tanah, kemudian air tanah dangkal, kemudian lapisan tanah lagi, dan yang terakhir yaitu tentang adanya lapisan air tanah dalam. Nah, air bawah tanah merupakan massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Lebih dari 98% dari semua air di daratan ini tersembunyi di dalam tanah. Yang 2% itu nampak di permukaan seperti sungai, waduk, danau, dan lain sebagainya. Adapun sumber dari air tanah ini merupakan dari curah hujan. Nah, air hujan itu diserap ke dalam tanah dan ditampung di dalam tanah. Keberadaan air bawah tanah itu sangat tergantung besar kecilnya curah hujan dan besar kecilnya air yang dapat terserap di dalam tanah.
Faktor lain yang mempengaruhinya adalah kondisi litologi atau batuan dan juga geologi setempat. Kondisi tanah yang berpasir atau batuan permeabilitasnya tinggi akan mempermudah infiltrasi air ke dalam tanah atau mempermudah penyerapan air ke dalam tanah. Hal itu berakibat pada air bawah tanah itu menjadi banyak. Sebaliknya, jika infiltrasi itu sangat minim, daya serap air ke dalam tanah itu sangat minim, maka air bawah tanahnya tersebut akan kondisinya juga minim. Keterdapatan air tanah atau ground water availability di suatu kawasan dipengaruhi oleh kondisi geologis, meliputi litologi batuan, struktur, dan juga porositas batuan. Adapun air tanah ini terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama air tanah pada batuan lepas. Umumnya pada batuan lepas berasal dari batuan induk berumur kuarter dalam bentuk endapan aluvial, seperti terdapat dalam air tanah yang berpasir, berkerikil maupun lempung atau tanah liat. Kemudian ada air tanah pada batuan vulkanik kuarter, umumnya berbentuk sebagai gunung api yang tersebar di Indonesia. Banyaknya resapan ini terdapat pada puncak dan juga kaki gunung. Kemudian ada air tanah pada batuan karbonat atau batuan gamping, dan juga yang terakhir yaitu air tanah pada batuan padu. Batuan padu di sini sangat sulit untuk diresapi oleh air. Jadi air itu dapat meresap jika melalui celangan, atrakan, atau yang lain sebagainya, sehingga ABT di sini sangatlah minim. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai salinitas air. Apakah itu salinitas air? Coba diperhatikan gambar berikut. Salinitas air itu orang sering mengaitkannya dengan kadar garam di air laut. Sebenarnya salinitas itu tidak hanya pada air laut saja, tapi pada air tanah pun juga ada salinitasnya. Definisi salinitas yang benar yaitu menurut Chivos, salinitas didefinisikan sebagai berat dalam gram dari semua zat padat yang terlarut dalam 1 kg air laut jikalau semua brom dan iodium digantikan dengan klor dengan jumlah yang setara. Nilai salinitas ini dinyatakan dalam gram per kilogram, untuk singkatannya yaitu PPT part per persen. Jadi nilai garam terlarut dalam air dengan satuan persen per mil itulah yang dinamakan dengan salinitas. Secara langsung, secara intinya yang dinamakan salinitas itu tadi yaitu nilai garam terlarut dalam air dengan satuan persen per mil. Salinitas merupakan bagian sifat fisik dan juga sifat kimia dari perairan. Di samping ada pH, karena salinitas ini juga dapat mengacu pada kandungan garam dalam tanah. Adapun proses yang terdapat dalam samudra akan mengubah salinitas permukaan. Di antaranya penguapan dan pembekuan yang akan menaikkan salinitas, dan juga curah hujan, limpasan, dan peleburan es yang cenderung menurunkan salinitas air permukaan. Karena salinitas air permukaan relatif konstan dalam periode yang lama, maka perubahan salinitas waktu dapat dianggap sebagai nol dan sebanding dengan perbedaan antara penguapan dan curah hujan, serta fungsi dari percampuran yang dianggap sebagai perbedaan antara salinitas konstan atau S0 dan salinitas permukaan yang sebenarnya atau S. Dalam bentuk persamaan dapat ditulis seperti yang ada di PPT. ds per dt sama dengan 0, sama dengan A konstanta dalam kurung S0 min S plus B konstanta dalam kurung E min P kali dalam kurung 7 kali 4. Adapun yang E itu jumlah penguapan per satuan waktu dan P itu jumlah presipitasi dan persatuan waktu. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu memahami eksplorasi laut. Adapun suatu bahasan yang mengenai lautan, samudra, dan sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan laut itu disebut dengan oceanografi. Dalam bahasa Yunani
Oceans berarti laut dan graphos yang berarti deskripsi. Bumi kita ini mengandung jumlah air yang sangat banyak. 98% berada di lautan, serta sisanya yaitu 2% itu berada di daratan seperti air sungai, air danau, air tanah, dan lain sebagainya. Lautan mencakup luas hampir 140 juta mil persegi atau 361 juta kilometer persegi dari luas permukaan bumi yang seluas 200 juta mil persegi atau 510 juta kilometer. Atau secara persentase, laut ini mencapai 70% dari luas permukaan bumi. Mengingat luasnya lautan ini, maka laut ini sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Adapun beberapa contohnya, yaitu yang pertama, lautan mempengaruhi hampir seluruh proses di permukaan bumi. Contohnya siklus hidrologi dan aliran gas karbon dioksida pada lingkungan. Kemudian ada air laut mendukung kehidupan dan juga menjamin dinamika pertumbuhan kehidupan pada evolusi ratusan juta, sehingga pada kehidupan sekarang dapat dilihat inilah hasil dari evolusi dan dinamika ratusan juta tahun yang lalu. Kemudian laut mengatur proses pelapukan atau weathering, mengatur penghancuran material geologis seperti batuan dan mineral, dan juga erosi. Pelapukan ialah disintegrasi atau penghancuran dan dekomposisi material bumi melalui proses fisika, kimia, dan biologi. Erosi adalah perpindahan material yang lapuk oleh gerakan dengan perantara angin. Manfaat laut bagi manusia pada mulanya sebagai sumber hayati dan sebagai media transportasi. Namun dengan seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi, maka manusia semakin mengembangkan potensi-potensi yang ada di laut. Di antaranya yaitu laut sebagai sumber energi dan juga sebagai pembangkit listrik. Laut menjanjikan potensi komersial yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Namun potensi tersebut tidak akan bisa diraih jika kita sendiri tidak menyadari keterlibatannya teknologi dan juga eksplorasi yang tertata dan struktur. Indonesia secara garis besar memiliki sumber daya kelautan yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sumber daya alam terbarukan atau renewable resource, antara lain yaitu perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya tak terbarukan atau non-renewable resource yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti minyak bumi dan gas bumi. Terus ada bauksit, timah, biji besi, mangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada energi kelautan, contohnya seperti gelombang air laut yang dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang terakhir yaitu jasa-jasa lingkungan kelautan, baik itu sebagai transportasi, komunikasi, maupun pariwisata. Menurut Dahuri, faktor utama yang mengancam kelestarian sumber daya laut yaitu yang pertama, pemanfaatan secara berlebihan, overeksplorasi, kemudian penggunaan teknik dan peralatan yang membahayakan lingkungan. Kemudian ada perubahan dan degradasi fisik habitat, yaitu habitat itu berubah dari yang awalnya menjadi habitat satwa menjadi pemukiman penduduk maupun kawasan industri. Kemudian ada pencemaran yang paling banyak disebabkan oleh manusia, dan ada introduksi spesies asing, mungkin ada invasi dari spesies asing yang mengganggu spesies yang ada di situ. Kemudian yang terakhir yaitu konversi kawasan lindung dari perlindungan laut. Yang dimaksud di sini ialah perubahan dari kawasan lindung menjadi kawasan industri seperti yang ada pada poin ketiga tadi. Adapun pengelolaan sumber daya dan potensi kelautan ini haruslah berprinsip pada pendekatan moral dan etis, sehingga kita sebagai manusia, kita sebagai penerus
kepemimpinan yang akan datang haruslah memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai eksplorasi secara berlebihan, maka anak cucu kita nanti tidak dapat merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.